Bismillah. Tes. Terdengar suara Ustaz? Terdengar Ustaz. Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang mau balik gabung di Zoom, tafadhal, silakan. Yang tidak masih bisa ikut Instagram. Instagram Ahmad Israfi. Ustaz, kembali lagi. Oke, sudah dibuka lagi suratnya? Surat apa tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah apa tadi? Ustaz Majid gak dengar tadi surah apa? Buka surat Al-Ma'unnya lagi. Al-Ma'un. Al-Ma'un tuh halaman berapa Ustaz? Al-Ma'un itu surat ke-107. Ya, tapi sebelumnya tadi kita sudah baca Al-Insyiqaq juga. Ya. Al-Insyiqaq tadi ayat keberapa yang kita baca? 7, 8, 9. Ya, 7, 8, 9. Oke, tayyib. Ya. Surat Al-Ma'un ayat ketiga sekarang, kita tidak boleh punya sikap mengajak orang lain untuk enggak memberikan makan. Enggak boleh. Jadi yang benar itu adalah adik-adik, kalau ada orang yang lagi lapar, kita kasih dia makan, kita belanja dia makan, kita traktir dia makan, itu bagus. Makanya dulu sebelum pandemi di Masjid Al-Munawwarah di dekat rumah Ustadz, itu ada program memberi makan siang gratis, ya. Di setiap hari Jumat 700, 800 box ataupun 800 bungkus setiap hari Jumat. Yang paling banyak 1030 bungkus, ya. Apa Ustaz? Oh, ya Ustaz Majid udah halaman surah Al-Ma'un nih. Oke ya, sesudah pandemi. Surah Al-Ma'un Ustaz lihat. Sesudah pandemi ternyata waktu pandemi nggak boleh berkerumun. Akhirnya program kita robah untuk memberikan sembako, ya, sembako untuk orang-orang yang ada di sekitar masjid, yang miskin di sekitar masjid ataupun petugas kebersihan di sekitar masjid, kita kasih dia sembako. Emang kenapa Ustadz kalau memberikan mereka makan, kemudian memberikan bantuan makanan? Karena hadiahnya surga. Karena hadiahnya apa? Surga, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Memang bisa Ustaz? Bisa. Makanya adik-adik, kalau ada anak yatim, jangan dibentak-bentak. Kalau ada orang miskin, bisa dibantu dengan apa? Kita berikan makan. Jangan sampai dia kelaparan. Nanti kasihan kalau kelaparan, susah dia mau beribadah. Susah dia berdiri sholat, karena lapar banget. Perutnya kayaknya melilit, sakit. Akhirnya dia nggak bisa sholat. Kalau nggak bisa sholat, bagaimana dia sayang Allah? Nanti dia nggak bisa baca Quran, bagaimana dia sayang Allah? Dia mau ngapa-ngapain pun udah susah. Kenapa semua? Sebabnya adalah dia kelaparan. Oke. Wala yahuddu ala ta'al miskin, kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Yuk kita buka surat Al-Munafiqun. Kita lihat cerita di surat Al-Munafiqun. Al-Munafiqun surat keberapa? Abang Zaki? Abang Zaki? Abang Zaki apa Abang Jago? Abang Zaki Ustaz. Surat ke-63. Oke, surat 63. Yuk buka surat 63, kita lihat siapakah orang yang suka dia pelit, udah pelit dia ngajak orang ikut pelit juga. Siapakah mereka? Ayat ke-7 surat Al-Munafiqun. Ya, Al-Munafiqun itu adalah surat ke-63 ya, Bang. 63 apa 62 tadi? 63. 63. Lihat ayat ke-7-nya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Terjemahannya silakan.
Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal mereka Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi itu tidak memahami. Jadi di dekat Rasulullah itu ada orang-orang Ansar, orang-orang yang dia di masjid, dia belajar ngaji terus sama Nabi, walaupun mungkin mereka nggak ada pekerjaan. Tapi mereka rajin baca Quran, mereka rajin belajar sama Nabi. Orang mau butuh, orang mau nanya-nanya, mereka bisa bantu jawab tentang ilmu. Nah, tapi orang-orang munafik bilang, nggak usah kasih duit, nggak usah sedekah, nggak usah infak ke mereka. Ngapain coba? Kita udah capek-capek cari duit, ngapain ngasih dia duit? Harusnya kan dia jangan kayak gitu kan? Oh, pemalas lah, apalah. Nah, ini orang munafik loh, Dek. Kalau adik-adik paham, kita nanti kalau kita punya duit, berikanlah pada orang yang membutuhkan. Kalau kita sudah kaya, misalnya adik-adik nanti punya apa? Punya bisnis, punya income, punya pemasukan uang yang Masya Allah banyak, ataupun hadiah pemberian orang tua, warisan orang tua juga banyak, jadilah manusia yang dermawan. Ya, berikan infak kita, jangan seperti orang munafik. Orang munafik bilang apa? Jangan kau keluarkan infak kamu untuk orang-orang yang di sekitar Nabi, biar mereka bubar aja. Ya, biar mereka tahu rasanya. Nggak boleh. Ya, orang beriman nggak begitu. Orang beriman itu ya memberi makan orang miskin, tidak membentak anak yatim karena dia tahu berdosa kalau sampai melakukannya. Oke ya. Berarti kita dapat pelajaran apa dari cerita yang tadi? Orang-orang munafik itu dialah yang mengatakan janganlah kamu berinfak, bersedekah pada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sampai mereka bubar. Walillahi khazainus samawati wal ard. Ya, dan milik Allah lah perbendaharaan yang di langit dan di bumi. Makanya adik-adik kalau tahu dulu Allah ceritakan ke kita, Qarun itu awalnya dia orang yang baik dulu. Dulu awalnya Qarun itu orang yang baik. Dia rajin ibadah, dia rajin baca Taurat, dia rajin ikut Nabi Musa dulu. Ya, jadi hampir-hampir dia nggak pernah bermaksiat. Dalam setahun itu jarang-jarang dia bermaksiat. Dulu awalnya. Tapi setan mikir gimana caranya biar si Qarun itu jadi orang yang sombong. Akhirnya digoda oleh setan. Dia bilang, Run, lo mau nggak Run ikut bisnis sama gua Run? Ini setan. Setannya menjelma jadi manusia. Gimana bos? Bisnis apa kita bos? Ya bisnis ikan lele. Enggak, jadi bisnisnya adalah berjualan, berdagang. Jadi waktu itu Qarun diajak oleh iblis yang menyerupai ataupun yang menjelma jadi manusia. Diajak, Run, lo kalau cuman ibadah doang Run, ya Qarun, kamu kan cuman buat diri lo sendiri. Tapi kalau kau jadi orang kaya, jadi punya banyak duit, kau bisa banyak-banyak bantuin orang. Ya juga ya. Akhirnya benar. Terus gue mau bisnis apa? Dia bilang kita jualin yuk barang-barang orang. Akhirnya apa? Dia jadi pusat untuk jualan punya warga. Misalnya kalau sekarang kita jualin barang orang itu namanya apa? Reseller ya? Reseller. Nah, ya si iblis ini dia bisikin Qarun tadi. Karena Qarun tuh rajin di rumah ibadah, beribadah terus. Baik awalnya, tapi tertipu, kena prank sama iblis. Ya, kena prank sama setan. Nah, di mana ayatnya Ustaz? Nanti kita akan lihat ayatnya. Kemudian lama-lama semua dagangan teman-temannya, tetangga-tetangganya bisa dijual oleh Qarun. Berarti orang bilang, wih, Qarun keren ya. Kenapa bisa keren? Karena Qarun itu dia setiap kali jualan, pokoknya laris aja. Dia lupa setan itu dia yang membantu banyak hal. Dia menipu Qarun. Jadi dagangan-dagangannya si Qarun itu yang tadi dia jualin punya teman-temannya tadi, punya tetangganya itu dibikin disulap oleh setan, ditampakkan ke mata manusia itu kayaknya barangnya bagus. Akhirnya semua orang pada belanjanya di Qarun. Nah, lama-lama Qarun udah banyak duit. Ya, udah banyak duit, sibuk dia ngitung duitnya. Nah, ketika dia sibuk ngitung duitnya, udah mulai malas ke masjid. Pinter kan? Jadi setan tuh caranya pinter, gayanya keren. Makanya kalau kita bagi miskin-miskin begini, jarang-jarang yang mau hitung duit. Karena ngapa yang dihitung, nggak ada duitnya. Masih rajin ngaji, tapi udah banyak duitnya. Nah, jangan ketipu sama siapa-siapa, sama iblis. Nah, kalau cerita orang munafik tadi, ada duit tapi nggak mau ngasih ke orang-orang yang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak mau ngasih.
Oke ya, kita buka sebentar surat apa? Yang cerita Qarun, Al-Qasas ya, Al-Qasas. Sudah Ustaz, ada berapa Ustaz? 28 ya. Surat 28 ayat 76. Udah Ustaz. Awalnya Qarun itu dia baik, ahli ibadah, tapi tiba-tiba gara-gara fulus, pitih, money. Gara-gara money, dia akhirnya lupa sama siapa? Lupa rumah ibadah. Allah. Lupa Allah, lupa mau berinfak, lupa mau zakat. Ayat surat 28. Tadinya dia kalau punya duit mungkin Al-Qasas. Tadinya waktu dia masih biasa-biasa rajin ibadah, dimintain infak, jalan. Keluaran zakat, oke. Tapi sesudah hartanya banyak, dimintain keluar zakat oleh Nabi Musa, nggak mau dia. Gue masih ngitung nih sebenarnya bos. Belum tahu nih banyak betul harta gue. Harta saya masih banyak, lagi banyak nih. Mau ngitung nggak ada kalkulator nih, gimana dong? Adik-adik ingat, setan tuh pinter menipu manusia. Waalaikumsalam Silmi dan Salma. Tapi Silmi dan Salma namanya dua, orangnya satu. Oh, orangnya dua juga. Ahlan wa sahlan. Oke. Kapan mau main ke rumah Ustadz lagi? 2S. Berarti dingin ya, S Silmi dan Salma. S dingin kan? Siapa yang tahu apa bedanya? Gini, Ustadz mau tanya ya, ini selingan doang ya. Kenapa biri-biri jalannya lambat? Lihat kan, yang kambing yang biri-biri, tahu biri-biri kan, jalannya kok lambat? Kenapa? Karena dia nggak buru-buru, Ustaz. Kakinya pendek, Ustaz. Bukan. Enggak. Kalau di belakangnya ada teh, nanti terbirit-birit. Enggak, karena kalau dia namanya buru-buru baru jalannya cepat. Makanya namanya biri-biri. Ya, adik-adik. Kalau lari-lari jadinya terbirit-birit. Oke ya. Oke. Kita kembali lagi ke cerita tadi. Ya, buka surat Al-Qasas ayat berapa tadi, Kak? Abang? 75 bukan? Kalau cepat namanya bur-bur. Oke ya, adik-adik. Lucu lah kalian tuh ya. Enggak lah Ustadz yang lucu. Enggak lah Ustadz udah besar kok lucu. Oke, ayat 76. Sesungguhnya Qarun itu apa? Orang beriman. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Nah, nih kuncinya di satu. Sesungguhnya Qarun itu awalnya adalah kaumnya Nabi Musa. Tadinya dia ahli ibadah, tadinya dia baik, tadinya dia keluarkan zakat, tadinya dia rajin di masjid. Tapi sesudah banyak duit, dia lupa semuanya itu. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau begitu, terus ngapain Ustadz? Makanya di Al-Ma'un tadi kita bisa amalkan. Apa isi Al-Ma'un? Nomor 1, kalau kita percaya Allah akan berikan semua pahala yang kita kerjakan hari ini di dunia, maka pertama, tidak boleh membentak anak yatim. Yang kedua, tidak boleh ajak-ajak orang untuk pelit kepada orang miskin. Berikan orang miskin makan. Dia nggak butuh banyak kok. Orang miskin nggak butuh pulsa terus, enggak. Orang miskin itu yang dia butuhnya cuma bisa makan. Tapi kalau ada orang miskin hari ini ternyata dia nggak paham, dikasih duit, dikasih infak, langsung beli pulsa. Itu juga bahaya. Ataupun ada orang yang udah miskin, dikasih duit, malah beli rokok, mubazir lagi. Enggak, itu pun juga janganlah. Makanya jangan jadi orang miskin, udah sengsara di dunia, nanti sengsara pula di akhirat. Nggak boleh kayak gitu. Terus kita harus gimana? Ingat, dulu Qarun itu benar, dulu Qarun itu rajin di masjid, rajin keluarkan zakat, rajin keluarkan infak, rajin ibadah sholat. Tapi ternyata tertipu gara-gara urusan dunia.
Maka adik-adik, silahkan adik-adik berbisnis. Silahkan adik-adik cari duit. Silahkan. Tapi ingat satu aja. Jangan kita pernah lupa sama Allah. Orang yang butuh makan, kita harus kasih makan. Orang yang butuh tempat tinggal atau pakaian, kita bantu semampu kita. Ya, di Indonesia atau di negeri manapun juga. Mungkin saat ini ada yang di Yaman, ada yang di Afrika, ada juga yang di Palestina, ada juga yang di mana lagi? Di Afghanistan. Silahkan, boleh kita bantu kok. Kalau di Indonesia perlu kita bantu dulu yang di negeri kita. Kalau kita sudah membantunya, kemudian mau membantu yang di luar negeri pun boleh juga. Kenapa? Karena orang beriman itu semuanya ibarat satu tubuh. Ya, satu bagian yang sakit, semuanya merasa sakit. Contoh, kita sakit gigi, yang demam kita, badan kita anget, meriang, padahal yang sakit gigi. Kita luka, jarinya terluka, ditaruh handiplas, ya, kemudian diperban. Memang yang luka cuma di jari, tapi badan semua meriang, susah tidurnya. Karena semuanya itu satu kesatuan. Orang beriman tuh kayak gitu. Oke ya, balik ke cerita Al-Ma'unnya lagi. Balik ke cerita Al-Ma'un. Makanya kalau adik-adik mau lihat ya ayat sesudahnya, ayat 77 itu Allah ingatkan. Jangan lupa ada akhirat, ada dunia. Ya, ada akhirat, ada dunia. Tapi yang harus kita nomor satukan apa? Akhirat. Kenapa? Masih ingat enggak adik-adik? Siapa yang dalam hidupnya dunia melulu? Siapa waktu itu kita baca ayatnya? Orang Yahudi. apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Islam nggak boleh begitu. Kita nggak boleh kayak orang Yahudi. Oke ya. Lanjut. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kita juga jangan seperti orang munafik. Tadi gimana cerita orang munafik di surah Al-Munafikun? Mereka mengatakan kepada teman-temannya, jangan berikan infak kalian, jangan sedekah kepada mereka yang ada di dekat Rasulullah sampai mereka bubar. Itu pelit, udah pelit ngajak-ngajak orang jadi pelit lagi. Allah nggak suka. Pelit aja Allah nggak suka, apalagi mengajak-ngajak orang jadi pelit. Allah juga nggak suka. Oke, ayat berikutnya. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celaka orang yang salat. Untuk apa kita salat rajin dekat sama Allah, tapi ternyata hubungan kita dengan orang-orang yang di sekitar kita, dengan anak yatim dan orang miskin nggak baik. Untuk apa? Ustaz, boleh nggak kalau aku itu baik tapi nggak sholat? Boleh nggak? Ada orang dia suka bantu anak yatim, ada orang suka membantu orang miskin, tapi dia nggak sholat. Boleh nggak? Enggak. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena sholat itu wajib. Karena sholat itu wajib. Kalau yang membantu orang, Wajib. Wajib. terus gimana dong? Kalau sama-sama wajib? Ya harus melakukan keduanya. Dua-duanya harus Kena, dikerjakan. kena. Benar, Tahu nggak? Banyak. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisap oleh Allah dari amalan-amalan kita semuanya, Allah pengen lihat apanya duluan? Sholat. Sholatnya. Jadi Allah nggak lihat sedekahnya, Allah nggak lihat apalagi puasanya, Allah lihat apa? Sholatnya. Makanya nomor satu kita harus perbaiki sholat. Allah katakan fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Untuk apa sholat? Rajin dia sholat, tapi ternyata dia apa? Dengan orang lain jahat, dengan orang lain dia nggak baik, nggak boleh. Berarti kita perbaiki sholat kita dan jangan lupa zakat kita, jangan lupa infak kita, jangan lupa sedekah kita, jangan lupa apalagi puasa kita, jangan lupa. Oke ya. Jadi hadisnya apa? Coba cari. Yang pertama dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamati as-shalah. Nah, adik-adik nanti hadisnya dicari apa? Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat dari amalan-amalan hambanya adalah sholat. Kalau sholatnya beres, nanti semuanya ngikut. Kalau sholatnya nggak beres, maka semuanya juga ikut nggak beres. Itulah kenapa Ustadz bilang,
Kenapa tadabbur Quran for Kids harus nunggu jam 1? Ya, karena dulu memang azannya itu jam 12 lewat. Tapi sekarang azannya kan cuma udah 11.40 atau 11.41. 20 menit lagi kurang dari jam 12. Makanya kalau begitu kita ngajinya jangan jam 1, tapi 12.45. Supaya kita terbiasa siap siaga 1, kapanpun juga kita jamnya, yuk bismillah. Itu manfaatnya kalau kita tahu waktu. Jadi jangan lihat angka. Pokoknya setengah jam habis sholat zuhur ya kita mulai, bagus. Kalau setengah jam habis sholat zuhur kita mulai, berarti jam 12.30 udah bisa mulai. Karena 11.40 kita udah selesai, azan selesai, 11.45 azan selesai, kemudian ditambah 10 menit, 11.55 mulai sholat, kemudian jam 12.10 selesai sholat. Nah, jadi kalau setengah jam habis selesai sholat, jam berapa? 12.40 sudah mulai mengaji. Itu kita latih. Ya, ke adik-adik kita sebagai umat Islam, latihlah diri kita, patokan waktunya adalah waktu sholat. Ya, coba. Nanti kita kelas tadabbur Quran kapan? Habis sholat zuhur insya Allah. Nanti kita main bola kapan? Habis asar ya. Kita ngajinya kapan? Habis maghrib ya. Kita boboknya kapan? Habis isya ya. Lihat, semua patokannya apa? Waktu sholat. Ya kalau kita jam 8, ya itu berarti nanti kalau waktu sholatnya belum selesai gimana? Makanya yuk adik-adik kita latih untuk apa? Semua berpatokan waktu sholat. Kita sebelum sholat zuhur ngapain? Sebelum sholat zuhur setengah jam kita bobok yuk. Berarti kan semua patokan waktu sholat. Oke ya. Habis subuh, 1 jam habis subuh kita main sarapan yuk. Bareng-bareng yuk. Boleh. Jadi mulailah biasakan waktu-waktu yang kita jadikan patokan. Patokan itu apa sih? Paham nggak sih adik-adik patokan? Yang kita jadikan apa? Perawalan. Apa jadikan apa? Berawal, bukan berawal, bukan target, jadikan ya itulah. Jadikan meeting point, jadikan poinnya. Ya. Jadi kalau dulu meeting point kita adalah masjid, nanti kita janjian ketemu di Masjid Al-Munawwarah ya. Jadi kita biasa ketemuan di masjid. Jangan dikit-dikit kafe lah, apalah. Akhirnya terbiasa dikit-dikit kafe terus, dikit-dikit mall terus. Jangan. Supaya terbiasa. Membiasakan diri ini agar berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau ketemuan di mana? Ya mungkin di hotel aja. Kita jangan. Ketemuanlah di masjid. Jadi checkpointnya adalah masjid. Kemudian waktu-waktu yang jadi patokan adalah waktu-waktu sholat. Supaya kapanpun kita sudah siap siaga. Oke ya, tadi sampai surat apa? Cerita Qarun sudah kita lewatin. Kemudian balik ke surat apa berarti sekarang? Orang yang wailun lil musallin, ya. Celakalah orang yang salat. Kenapa dia celaka? Dia hubungannya dengan Allah baik, tapi dengan manusia enggak baik. Nah, itu enggak bagus. Jadi yang bagus itu dengan Allah baik, dengan manusia juga baik. Yang bahasa kerennya dalam agama kita adalah apa? Ada hablun minallah dan hablun minannas. Ya, ada hablun minallah dan hablun minannas. Makanya hadisnya tadi yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat dari amalan hamba-hambanya adalah sholat. Kalau sholatnya udah bagus, benar, maka semuanya ngikut. Kalau sholatnya nggak benar, semuanya ikut nggak benar. Makanya latihanlah kita supaya patokan kita dikit-dikit. Kalau nggak masjid, waktu sholat. Ya, Bun, kita mau jalan-jalan kapan, Bun? Nanti habis zuhur ya, Nak ya. Lihat, habis zuhur. Atau Bunda, kita kapan mau pergi ke taman? Nanti waktu habis duha ya. Nanti Bunda habis sholat duha, yuk kita jalan-jalan insya Allah. Jadi semua patokan kita biasakan untuk waktu. Emang waktunya kapan aja, Ustadz? Kan kemarin kita sudah bicara ya tentang waktu-waktu tasbih, waktu berdoa, waktu-waktu bertahmid, waktu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disediakan di dalam Quran.
Oke adik-adik, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jangan cuma sholat tapi kita lupa hubungan kita dengan manusia. Makanya tadi tulislah hablum minallah dan hablun minan nas. Oke, lanjut Al-Baqarahnya. Ya, lanjut surat Al-Baqarah. Adik-adik ada yang pernah dengar begini enggak? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pernah dengar enggak? Pernah. Sering. Ayat Sering. keberapa? Hafal. Sering. Hafal. Belum ayat 50. Ayat berapa? 49, 9. No. 48, Bukan 47, 46, 45. 43. Coba dicek. 40 berapa? Ayat 44 Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Kakak Sakina. Ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Allah mengingatkan kita. Jangan kita suruh, misalnya Ustadz suruh kalian, adik-adik kita harus berzikir di jam ini nih ayatnya. Ustadz nggak boleh ngomong doang. Ustadz harus ngamalkan juga. Makanya Ustadz kalau ingat waktu itu, Ustadz harus berzikir. Makanya kalau Ustadz belum mengamalkannya, nanti akan susah adik-adik amalkan. Makanya Ustadz mencoba untuk mengamalkan lebih dulu sebelum menyampaikan ke adik-adik. Ya, itu yang paling keren. Makanya Allah kritik orang-orang Yahudi. Allah bilang apa? Kamu suruh orang berbuat baik, tapi kamu lupa dirimu sendiri. Makanya kalau Ustadz ceramah di depan bunda kalian, ya, di depan bunda kalian, Ustadz bilang, jangan anak-anak disuruh hafal Quran, tapi bundanya nggak hafal Quran. Jangan anak-anak disuruh menghafal juz 30 tapi bundanya belum mulai hafal juz 30. Jangan. Ya, adik-adik tapi jangan juga ngomong, "Bun, tadi Ustadz bilang kan, Bunda kan suruh aku hafal juz 30 kan? Tapi kalau bundanya nggak ngapal nanti aku juga susah loh ngapalnya." Jangan digituin, nanti sedih dia. Ya, bilangin aja, "Bun, tadi Ustadz bilang kalau orang tua minta anaknya menghafal, orang tuanya juga aku harus ikut hafal." Oke ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, adik-adik di Yuha misalnya. Kalau kalian nanti bisa ketemu sama orang tua kalian, bilang, Ustadz waktu itu ngomong, kalau aku disuruh ngapal, biar lebih mantap hafalan aku, bunda pun harus menghafal juga. Biar lebih keren. Oke ya, kakak Alia, kakak Sakina, ada bundanya yang di samping, ya, alhamdulillah kalau dengar. Kalau nggak dengar, nanti diulang lagi sama Ustadz. Ya. Apa Ustadz? Ulang lagi Ustadz? Bagus. Kalau ada bunda yang suruh anaknya hafal juz 30, sebaiknya bundanya ikut juga menghafal juz 30. Kenapa? Karena ada ayat di ayat 44 surat Al-Baqarah, apakah engkau menyuruh manusia berbuat baik dan engkau lupa dengan dirimu sendiri, padahal engkau membaca kitab suci Taurat untuk Yahudi waktu itu, emangnya lo nggak mikir? Afala ta'qilun? Emang nggak mikir? Makanya Ustadz pernah dengar cerita dari Ahmad Asy-Syuqairi. Asy-Syuqairi, beliau orang Arab, ya. Kata beliau gini, dulu Mahatma Gandhi pernah didatengin oleh ibu-ibu bawain anaknya. Mahatma Gandhi, ya, orang India, dia didatengin sama ibu-ibu, kemudian ibu-ibu itu minta, Pak, boleh nggak? Mahatma Gandhi ini tokoh, kalau di Islam kayaknya kiai lah gitu ya, ditokohkan. Pak, tolong dong nasihatin anak saya, Pak. Kenapa anak ibu kenapa? Anak saya itu, Pak, dia suka makan permen, Pak. Makan itu. Makan meta. Meta itu dia kayak manisan, ya. Dia ada tepung digoreng, kemudian direndam dengan air gula, warnanya orange. Ya, itu Ustaz waktu di Pakistan dulu suka juga makan itu. Terus kata Gandhi ke ibu itu, "Bu, pulang dulu, Bu. Nanti sebulan lagi Ibu datang ya." Akhirnya ibu itu pun pulang bawa anaknya. Kemudian sebulan kemudian datanglah si ibu itu dengan anaknya. Terus kata Gandhi, "Nah, kamu jangan jajan melulu ya, jangan makan metal terus ya." Terus dia bingung,
Tuan, kenapa waktu saya datang dulu Tuan bilang suruh kembali lagi, tunggu sebulan lagi. Kenapa sekarang ternyata saya datang, Bapak cuma ngomong gitu aja. Terus kata Gandhi, dulu waktu ibu datang ketemu saya, minta saya nasihatin anak ibu, saya juga lagi suka makan itu. Saya juga lagi suka makan meta itu. Jadi kalau saya ngomong ke dia, ya apa gunanya coba? Saya ngingetin orang, tapi saya juga lagi suka makan. Makanya saya berhenti sebulan untuk menasihati anak ibu supaya dia jangan sering-sering makan itu. Ya Allah, orang kafir aja bisa begitu. Apalagi sekarang, ya bunda, ayah yang minta anaknya hafal juz 30, kenapa bapak dan ibunya enggak mulai juga hafal juz 30? Lebih keren kan? Kalau lebih keren, ayo bismillah. Oke ya, balik ke surat yang tadi. Jangan kita suruh orang tapi lupa diri sendiri. Enggak boleh. Ya, jangan kita suruh orang terus tapi lupa sama diri sendiri padahal kita baca Quran. Waktu itu orang Yahudi baca kitab Taurat. Jangan, enggak boleh seperti itu. Oke, balik ke surat Al-Ma'unnya lagi. Fawailul lil musallin. Suruh orang sholat tapi dia malas sholat. Suruh orang puasa tapi dia malas puasa. Suruh orang infak tapi dia malas infak. Enggak boleh. Ya, kalau kita suruh orang infak tapi kita infak ya walaupun sedikit enggak apa-apa. Karena infak tidak melihat nominal. Yang dilihat adalah andanya kitanya mau berinfak atau tidak. Oke ya, lanjut ayat berikutnya. Bacakan terjemahannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya? Dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali yang di bagi Al-Ma'un, Kak. Yang di Al-Ma'un. Ya, kalau tadi itu Allah ingatkan tentang sholat, memang sejak dulu sholat itu tetap nomor 1. Ya, apapun sholatnya harus selesai duluan. Makanya hadisnya apa tadi? Hadisnya adalah yang pertama kali dihisab, dilihat oleh Allah, dihitung oleh Allah dari amalan hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka lainnya semuanya ngikut jadi baik. Kalau ketika yang lain tidak baik, maka apa? Ikut juga yang lain enggak baik. Na'udzubillah min dzalik. Ayat berapa Ustaz? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Nah, di sini Allah bilang an salatihim, dari salatnya. Ya, bukan di dalam salatnya. Dari salatnya itu artinya ketika ada panggilan azan, ketika diajak salat, ketika diminta salat, dia lalai. Ya, dia lalai. Itulah cerita orang-orang munafik. Masih ingat nggak orang munafik kalau salatnya gimana? Maunya dilihatin. Adik-adik. Maunya jadi ria. Iya. Jadi ria, apalagi? Maunya dipuji. Malas, maunya dipuji, apalagi? Gimana lagi orang munafik? Buru-buru. Buru-buru. Oh, dalam hadis sholatnya kayak pencuri, kayak maling. Maling dalam sholat itu sholatnya gimana? Kayak pencuri ada yang kecepatan. Cepat-cepat, kayak ayam matuk apa? Matuk makanannya. Nggak boleh. Itu namanya maling dalam sholat. Ya, maling dalam sholat. Oke ya. Oke, jadi kata Allah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Makanya orang munafik bisa yang mau baca. Oke, yang mau baca. Masih ingat nggak orang munafik yang sholatnya dia ria itu? Di ayat berapa surat apa? Apaan tadi Ustaz? Orang munafik yang sholatnya lalai, ya, ria, mau dilihat orang, malas-malasan. Itu di surat apa? Munafikun. Bukan. Atau An-Nisa. An-Nisa. Ayat berapa? Masih ingat enggak? 107. Nah, bukan. Waktu itu kita udah baca. Kan dia sedikit zikirnya. Nah, masih ingat pasti itu. Oh, Anissa 142. Masya Allah.
Ya, di ayat itulah ceritanya dia bermalas-malasan ketika mau sholat, kemudian maunya riya dipandang orang, dipuji-puji orang, dan dia zikirnya sedikit, itu orang munafik. Ya, orang munafik. Itu di surat An-Nisa 142. Satu lagi ada yang mirip ayatnya di surat At-Taubah ayat 54. Yuk kita lihat At-Taubah ayat 54. At-Taubah surat ke-9. Ayat 54. Ada kucing masuk. Dan yang mengulang-ulang. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak melaksanakan salat melainkan dengan malas, dan tidak pula mereka melainkan dengan rasa enggan. Jadi kalaupun orang-orang itu infak, dia enggan, berat dia. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat berapa tadi Kak? 54. Surat apa? At-Taubah. Ini ceritanya siapa? Orang munafik. Dia kalau disuruh infak, enggan. Yong, mau kemana ya? Sini. Nih, lihat teman-teman nih. Lihat teman-teman dulu. Lucu. Namanya Ustadz, Dah. Kenapa? namanya. Hai, namanya Ustadz nggak tahu namanya siapa. Namanya siapa? Namanya Skutang. Seperti kucing tetangga. karena di rumah sebelah kucingnya mirip begitu juga. Dia pakai kaos kaki putih. Kucingnya pakai kaos kaki putih. Pakai jaket abu. Pakai jaket abu-abu. Oke Pakai ya. masker putih. Oke, alhamdulillah. Jadi yang kedua, Allah bilang tentang orang munafik, kalau dia mengeluarkan hartanya, dia menginfakkan hartanya, dia tuh nggak seneng. Dia keluarin sih dikit atau banyak, tapi wahum karihun, benci dia. Nggak boleh, kita harus memberi itu harus apa sih? Harus apa? Harus ridho, harus legowo, harus nggak ada rasa, aduh gimana ya, gimana, nggak usah. Oke ya, adik-adik tahu nggak sih, emang kalau ngasih makan orang miskin sama anak yatim itu, emang pahalanya apa sih? Emang kalau infak buat mereka, pahalanya apa sih? Diselamatkan oleh Allah Pahalanya dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Emang iya Ustadz? Iya, beneran. Mau tahu nggak Allah ceritain di mana? Allah ceritakan di dalam surat Al-Insan. Yuk lihat Al-Insan yuk. Al-Insan itu di antara keutamaannya adalah dibaca di hari Jumat, di sholat subuh, di rakaat kedua sesudah surat Al-Fatihah. Di antara keutamaan surat Al-Insan itu adalah dibaca di subuh hari, di hari Jumat, di rakaat kedua sesudah surat Al-Fatihah. Oke ya. Mulai ayat 5. Ayat 5, coba adik-adik lihat. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا dan seterusnya. Coba kita lihat terjemahannya, ada yang mau bacakan buat Ustadz dari ayat 5 sampai ayat berapa barusan? 8 ya. Ayat 12.
Oh, ketinggalan dong. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Kafur, emang kafur apa? Kafur barus. Ana minum air kafur. Kafur baru Ustaz. Oke ya adik-adik, ini PR buat kalian. Dulu Ustaz pernah ngasih PR ini ke bunda kalian. Ya, apa tafsir kafur? Apa tafsir kafur dalam surat Al-Insan? Dalam surah Al-Insan. Nanti ini adik-adik buat bundanya. Ya, cari kafur, minuman dari kafur, campuran kafur di surat Al-Insan. Oke ya, ini buat bunda ya. Nanti kalian harus sampaikan. Siap? Siap? Kafur dalam Al-Insan, ceritakan ke aku dong, bunda. Kafur itu buat kecoa. Astagfirullah. Asnahlan. Masa kafur buat kecoa? Oke ya. Udah. Ini buat bunda kalian aja adik-adik ya. Oke lanjut. Jadi nanti di surga orang-orang yang baik, mereka minum gelasnya nanti berisi minuman yang ada campuran kafurnya. Campuran kafur itu adalah, lanjut ayat ke-6-nya. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kafur itu nanti akan ada lagi satu mata air. Mata air itu bukan sumur bor. Mata air itu airnya dingin, adem, membuat haus kita, hilang dahaga kita. Pokoknya enak lah ya. Nanti ada campurannya dari telaga itu, dari mata air itu. Oke, lanjut. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Oke, kenapa? Memang langsung. Yufuna bin nazri, ya, mereka ada janji yang mereka tepati. Ada janji yang mereka tepati. Apa yang pernah mereka kerjakan? Yufuna bin nazri. Mereka sudah janji, ya Allah, kami Islam, yang kedua kemudian kami syahadat, kemudian sesudah syahadat rukun Islam kedua apa? Rukun Islam kedua sudah mengucapkan kalimat syahadat. Sesudah saya mengaku saya Islam, saya melaksanakan sholat. Dia udah lakukan itu. Tapi ternyata ada amalan lain yang dia kerjakan. Dia takut akan suatu hari yang apa? Yang apa tadi, Kak? Ayat 7-nya. Dia takut akan suatu hari yang apa? Azabnya merata di mana-mana. Pokoknya semuanya api itu nanti ada di neraka, ke sana kemari, menyambar ke situ ke sana. Waduh, dia takut kalau dia nanti kena hari itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang, dia pun mengamalkan ayat yang ke-8 ini. Apakah ayat ke-8 itu? Silahkan terjemahannya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang beriman. Nah, ini amalannya. Jadi amalan mereka itu adalah memberi makan kepada siapa? Yatiman. Ya, cuma memberi makan loh. Ustaz, beri makan doang atau minum doang? Minum juga Ustaz. Ya, kalau makan minum dia udah satu paket. Jadi kalau adik-adik mau dapat, belikan aja yang sepaket itu kan. Kalau belinya paket ini dapat air minum gratis. Bagus, keren. Jadi kata Allah, mereka memberi makan anak-anak yatim, memberi makan yang disukai, bukan memberi makan sisa. Ingat ya, beda. Memberi makan sisa, nih misalnya tidak habis baru dikasih, berbeda dengan memberi makan yang disukai. Misalnya kita beli makanan, kita pun beli makanan untuk dia. Saya membeli makanan menunya ini, dan saya juga membeli makan paket yang lain untuk mereka. Jadi yang kita suka, itu yang kita berikan. Jadi jangan kita belinya yang jumbo buat orang-orang yang small gitu kan, yang nggak jumbo, nggak boleh. Beda lah. Bedanya apa? Jangan berikan sisa-sisa, tapi berikan yang kita makan juga. Untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk yang di dalam tahanan. Ya, orang yang ditawan.
Kemudian ayat 9-nya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Apa sih artinya? Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Lihat, misalnya kita dibawain piring isinya pisang goreng. Kemudian dikembalikan piringnya nggak ada isi lagi. Piringnya kosong. Ya, atau kita kasih tetangga kita ada Tupperware, ada isinya apa ya? Isinya ayam goreng. Kemudian dikembaliin Tupperware-nya kosong, nggak ada isi apa-apa. Kalau dulu bunda kalian begitu dan dia sedih, maka ingatkan dia ayat yang barusan. Bun, nanti dia bilang ke anaknya, kamu jangan kayak orang itu ya, jangan kayak ibu itu ya. Harusnya kan bunda kan udah ngasih ayam goreng. Waktu dia kembaliin Tupperware-nya, ya Allah, dicuci aja nggak ada lagi isinya. Apa kayak? Nah, itu nggak boleh deh. Kita nggak boleh kayak gitu lagi besok. Kenapa? Lihat ayat barusan. Sesungguhnya kami memberikan mereka makan itu hanya untuk mencari ridha Allah. Kemudian apa? Kami tidak mengharapkan apa? Balasan dan juga ucapan terima kasih. Jadi kalau dia udah kita kasih, misalnya kita berikan pada anak yatim, Assalamualaikum, Pak Dek, ini buat kamu Dek, ya. Upin, ini untuk kamu. Kamu untuk aku. Enggak, aku Upin, aku orang Malaysia. Susanti orang Indonesia. Oke ya, berikan pada dia. Kemudian apa? Kita nggak usah nunggu. Kamu kok nggak ngomong terima kasih? Nggak usah. Nggak usah ngomong kayak gitu. Kita nggak butuh apa-apa kok dari dia. Berikanlah karena Allah. Nggak perlu kita tunggu terima kasih ya Kak. Nggak usah. Kalau dia ngomongnya nggak apa-apa. Kalau kita nunggu mengharapkan, itu nggak masuk ayat yang tadi. Makanya ayat ini cuma bilang apa? Kami memberikan makan ini hanya karena mengharap ridha Allah. Kami tidak minta balasan, tidak minta diberikan apa-apa, dan juga tidak minta menunggu kata-kata terima kasih, jazakumullah. Enggak, kami enggak nunggu itu. Bisa enggak sih? Insya Allah. Latihan. Kita pelan-pelan ya. Pokoknya memberi tak mengharap balasan. Memberi tidak mengharapkan apa? Ucapan terima kasih. Ini perlu kita latih. Kemudian dapatnya apa sih Ustadz? Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat berikutnya kata Allah, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran. Lanjut Kak. Ayat 10-nya. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Tahu nggak kapan muka orang-orang semuanya gini, cemberut? Hari akhir. Pada hari Hari akhir. akhirat. Udah nggak pakai baju, telanjang bulat, amal solehnya nggak ada, amal jahatnya banyak, melihat catatan amal banyak yang buruk, mukanya nangis dia, cemberut mukanya. Stres dia. Tahu nggak adik-adik? Adik-adik pengen selamat kayak gitu, Dek. Sering-seringlah bantu orang. Bantu anak yatim, bantu orang miskin. Ya, tapi jangan lupa sholatnya harus duluan. Kalau kita tinggalkan sholat, kita bantu orang miskin, kita orang baik, tapi kita lupa sama sholat, nanti celaka kita. Tapi kalau kita sholat aja terus, rajin sholat, tapi nggak bantu anak yatim, bantu orang miskin, kita juga nggak benar. Kita berarti dua-duanya. Yang satu hablum minallah, yang satu lagi hablun minannas. Yang satu kita dengan Allah lewat sholat, dengan manusia kita bisa bantu siapa tadi? Anak yatim. Kemudian siapa? Orang miskin. Orang miskin. Ya, orang miskin. Makanya kalau ayah kalian suka bantu, suka ke rumah panti-panti anak-anak yatim, maka bilangin bunda, bunda nggak mau temenin ayah ke rumah, ke panti asuhan anak yatim. Biar ayah aja lah, bunda lagi mager. Bilang, bun, anaknya yatim bunda. Tapi kalau ibunya, kalau anaknya yatim, ibunya apa dong? Ibunya apa kalau anaknya yatim? Janda. Janda. Langsung bundanya nak jadi mager. Apa tadi nak? Bunda temankanlah ayah kau tuh. Biar bunda nak mager.
Nanti ayahnya rajin ke panti bantu anak-anak yatim. Dia lupa. Anak yatim itu ayahnya tidak ada. Berarti ibunya tidak punya suami. Hati-hati. Ya, kecuali memang kalian mau kompor. Ayah itu kayaknya cowok itu yatim dia ya. Pandailah kalian kan. Oke ya. Canda. Buat bunda yang menguping, maafkanlah ya. Jadi tolong dipastikan kalaupun ayahnya suka ke panti asuhan anak yatim, suka bantu anak-anak yatim, tolong ingatkan anaknya yang yatim, ibunya enggak. Ibunya enggak yatim. Ya Syafiq ya. Oke, lanjut. Lanjut ceritanya tadi. Jadi mereka khawatir kalau nanti orang-orang stres semuanya, amal baiknya kurang, amal buruknya banyak, akhirnya dia pun memberikan makan pada anak yatim, orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Dia takut hari itu. Lanjut ayat 11-nya, Kak. Waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa sururan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Oke, Allah Subhanahu wa taala ingatkan akhirnya karena mereka memberi makan anak yatim, fakir miskin, akhirnya apa yang terjadi? Allah pun selamatkan mereka. Selamatkan mereka dari apa? Wajah yang stres, yang musam, bermuka masam, yang kayaknya mumet, banyak problem. Akhirnya kata Allah, mereka pun Allah berikan keceriaan dan kegembiraan. Mereka happy. Biar mereka di padang mahsyar, mereka happy. Kenapa? Dulu saya pernah bantu orang. Dulu saya pernah baik sama orang. Enak banget kan? Yuk kita jadi anak-anak solih yuk. Jadi anak-anak yang baik. Sholatnya udah benar. Kemudian bantu orang. Hubungan dengan Allahnya bagus. Hubungan dengan manusianya juga bagus. Ya, itulah orang-orang yang paham Quran surat Al-Ma'un. Ya. Oke, lanjut. Apalagi ayat 12-nya. Allah bilang, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Nah, kata Allah, akhirnya Allah pun memberikan kepada mereka karena dia sabar. Dia sabarnya di mana? Dia sabarnya di mana? Dia sabar karena dia memberikan pada orang. Padahal duit dia memberikan orang, nggak apa-apa, orang itu mungkin nggak bekerja, orang itu nggak punya ayah, tapi dia berikan duit dia, sedekahnya, infaknya kepada orang-orang itu. Happy kenapa? Happy karena di dunia dulu dia pernah memberi makan miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Memberi makan yang apa? Memberi makan yang terbaik. Kalau kalian beli Happy Meal, kalian beli buat diri kalian, kalau ingin berikan pada orang, berikan yang sama. Kalau kalian mengambil nasi bungkus rumah makan Padang 1 porsi buat kalian, ketika ingin memberi, berikan juga yang sama. Ketika kalian makan pempek, misalnya kan, 1 porsi, berikan juga. Kalian makan kapal selam, berikan untuk dia kapal selam juga. Ingat yang dicintai, berikan pada mereka. Jangan berikan yang sisa-sisa. Berikan yang terbaik. Keren Quran Ustaz? Iya. Ingat, celaka orang yang sholat, tapi dia lupa dirinya, orang lain punya hak dari apa yang Allah telah berikan untuknya. Oke ya, berarti sholat tetap nomor 1, kemudian amal-amal soleh yang lain ngikut aja. Ya, oke, lanjut kita balik. Nanti yang mau dilanjutkan ya, surat Al-Insan ini ayat-ayat berikutnya itu banyak sekali sampai ayat 22. Itu semuanya cerita tentang apa saja yang Allah akan berikan. Makanya siapa yang memberi makan miskin, memberikan makanan yang dia sukai kepada orang miskin, anak-anak yatim, kepada tawanan-tawanan, orang yang ditawan, Allah selamatkan dia dari api neraka. Allah selamatkan dia dari orang-orang yang mukanya masam karena stres menghadapi hari akhirat. Kemudian Allah jadikan wajah mereka happy, riang, gembira, dan Allah berikan mereka karena mereka sabar surga. Ya, surga dan sutra dan seterusnya, nanti silakan dibaca sendiri. Sekarang kita balik ke surat Al-Ma'un dan waktunya sudah mau habis. Ya, waktunya sudah mau habis, asar sebentar lagi. Oke, buka surat Al-Ma'unnya lagi sampai ayat berapa tadi kita? Al-Ma'unnya sampai ayat berapa tadi, Bang? Kak? 5.
Oke, ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi urusan salatnya kita ingat jangan kayak orang munafik ya. Orang munafik pelit, orang munafik ngajak orang jadi pelit, orang munafik malas-malasan, orang munafik benci kalau disuruh infak, disuruh keluarkan sedekah, orang munafik maunya dipandang orang, maunya riya, maunya pamer, maunya dan lain-lain. Tadi sudah kita baca An-Nisa dan At-Taubah. Alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian apa? Alladzina hum yura'un. Ya. Jadi dia lalai terhadap salatnya, dan yang keenam ini dia pengennya dilihat orang. Jadi amal solehnya maunya saat dilihat orang aja. Berarti dia riya. Riya itu pamer. Nah, nggak boleh pamer. Memang kalau kita bikin konten itu nggak boleh, Ustadz. Ya Allah yang akan membalasnya. Aku bikin konten, Ustadz, membagi-bagi kepada anak yatim, kepada fakir miskin, orang-orang yang ditawan, di penjara. Tapi kalau dia niatnya alladzina hum yura'un, apa artinya? Coba baca. Dan membuat riya. 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 Riya itu ingin dipuji orang. Riya itu apa? Ingin dipuji orang lain. Jadi kalau dia cuma niatnya pengen dipuji orang, pengen dibilangin keren, nah itu yang kayak gitu tuh berarti dia nggak percaya hari kiamat besok Allah akan menghitung semua amalan. Dia nggak percaya. Emang gimana Ustadz kalau riya itu Ustadz? Coba sebentar kita buka surat. Ya bukan riya itu. Boleh juga lah. Ya sambil kita baca surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Astagfirullahaladzim. Yang riya di dalam Al-Baqarah ada yang ingat nggak? Bantuin Ustadz dong. Enggak. Ada yang ingat nggak di surat Al-Baqarah cerita tentang riya? 264. Oh, oke. Bagus. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Allah ingetin di Al-Baqarah ayat berapa tadi? 264. Allah bilang jangan kalian hancurkan semua pahala kalian. Nggak boleh. Jadi misalnya kita kan baik banget nih, konten kita ataupun amal soleh kita tuh kan keren banget. Kita suka bagi-bagi orang, suka berbuat baik pada orang. Tapi kata Allah, jangan kau hancurkan semua pahalamu. Tadi pahalanya udah banyak banget, tapi tiba-tiba ting, dilihat saldonya, kok nggak ada poin aku? Oh, poin lo tuh hilang semuanya. Kenapa? Karena lo riya. Riya itu apa? Pengen dipuji sama orang doang. Astagfirullahaladzim. Serius loh. Beneran. Allah bilang, ya ayyuhalladzina la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian bikin pahala sedekah kalian itu tiba-tiba apa? Batal, hilang seketika. Ting, saldonya 0. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Diungkit-ungkit. Riya. Bukan cuma riya. Yang pertama, bil manni wal adha. Diungkit-ungkit, nyakitin lagi. Lu ya, gue udah kasih. Weh bro, tadi kan gue ngasih lu ayam goreng kan? Sama teh sekotak kan? Lu kenapa sih nggak ngomong terima kasih gitu kayak? Ngomong dong, harusnya lu ngomong dong. Gue lagi bikin konten nih bos. Oh kalau orang kayak gitu deh, kata Allah, hilang pahalanya. Hilang, ting, hilang. Kayak nggak usah pamer. Nggak usah disebut-sebut. Udah nyebut-nyebut. Gua tuh tiap hari lewatin tempat lu, gue ngasih. Tapi lu cuma nyakitin gua doang. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Harus ikhlas. Harus jangan karena manusia. Berikan karena Allah. Lihat Quran tuh ngajarinnya segitu. Sampai sedetail itu Allah bilang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Lu ungkit-ungkit, kalian omongin terus kalian nyakitin orang yang kalian berikan itu. Nggak boleh. Ketemu anak yatim udah dikasih. Coba terus dicekrek foto. Terus lama-lama dia lihat lagi, ini orang ini ya,
dulu gue udah ngasih, ternyata dia jahatin gue. Nggak boleh, nggak usah kayak gitu. Ya, sama halnya seperti orang yang menginfakkan hartanya karena untuk mencari disebut-sebut kebaikannya oleh manusia. Nggak boleh. Tahu nggak gimana perumpamaannya? Lanjutkan Kak, terjemahannya Kak. Seperti apa? Allah berikan perumpamaan seperti apa? Seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Sofwan. Nah, Sofwan itu batu yang licin, bukan batu licin. Kalau batu licin adanya di Kalimantan. Ya, jadi kalau nanti kepala ayah kalian itu nggak ada rambutnya, lontos gitu, itu bahasa Arabnya apa? Sofwan. Ayah itu Sofwan loh. Sofwan. Sofwan itu yang kepalanya bersih, bling-bling. Tidak ada rambutnya. Pas diangkat ternyata rambut palsu. Kata Allah, famathaluhu kamathali Safwan. Safwan itu batu yang licin. Alaihi turabun, di atasnya ada tebu, ada tanah. Kemudian fa'asabahu wabilun, kemudian turun hujan deras. Kemudian apa? Bersih dah. Kayak gitulah dia. Ya, dia memberikan sedekahnya, tapi karena buat dipuji-puji orang, dia mungkin bikin konten, tapi dia nyakitin orang yang dia kasih, dia ungkit-ungkit pemberiannya. Kata Allah, jangan, kalau begitu batal semuanya. Allah nggak terima. Maka adik-adik, kita harus lakukan sesuatu semuanya karena Allah. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Dia tak mampu ngapa-ngapain, udah turun hujan bersih, tak ada bekas sama sekali. Ya kan, udah batunya licin, kemudian turun hujan, di atasnya cuma ada seonggok tanah ataupun debu, udahlah bersih habis hujan, tidak ada bekas-bekasnya. Ya, seperti itulah orang yang habis sedekah, ungkit-ungkit, mungkin bikin konten buat baik, tapi riya untuk dipandang orang, dipuji orang, apalagi dikatain orang, udah cuma gitu aja. Nggak boleh. Ya, pelajaran buat kita semuanya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk untuk orang-orang kafir. Makanya kalau mau baca ayat sesudahnya, perumpamaan orang yang memberikan hartanya untuk mencari ridha Allah, untuk memperteguh juga mereka, seperti kebun yang terletak di dataran yang tinggi, disiram hujan lebat, kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat, hujan menyiraminya, embun pun sama, maka embun memadai, kemudian Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Itu perumpamaan yang Allah kasih. Oke, kita tutup, balik ke surat Al-Ma'un lagi. Balik ke surat apa? Al-Ma'un. Balik ke Al-Ma'un lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka ini riya, ya. Enggak boleh riya. Riya itu kata para ulama, kalau orang munafik melakukan sesuatu, tak ada orang beriman, dia enggak mau melakukannya. Karena dia maunya riya. Kalau ada orang beriman baru dia muncul, ya. Makanya dalam sendirian pun boleh kita beramal soleh. Makanya kalian kalau mau tak dilihat oleh orang, transfer aja. Tanyakan anak yatimnya, tanyakan pada orang miskinnya, kamu punya rekening enggak? Aku transfer ya. Oke, boleh. Nah, itu juga boleh sebenarnya, ya, tanpa diketahui oleh orang, tanpa juga harus diupload. Oke, sekarang ayat terakhir apa? Wa yamnaunal enggan memberikan bantuan. Enggan memberi bantuan. Nah, di sini nih yang penting. Ini yang Ustaz ingin sampaikan. Adik-adik, kenapa? Bantuan itu apa? Nah, sekarang semua yang ada harganya, biar dia receh, kalau kita enggan memberikan kepada teman kita yang ingin minta bantuan sama kita, berarti, dan kita nggak memberikan dia, berarti kita tak percaya kalau hari kiamat besok itu ada. Gimana contohnya Ustaz? Contoh anak cewek, ya. Tadi Ustaz ngomong di masjid, anak cewek, dia jilbabnya jatuh, cik, ya kan? Ada kainnya jatuh, terus dia bilang, lihat, kamu punya itu enggak? Punya jarum pentol enggak? Punya sih. Kenapa? Pinjem dong jilbab aku nih, kayaknya ada hilang jarum pentolnya. Terus dia bilang gini, lo kan anak orang kaya, jarum pentol aja lo minta ke gua. Yang kayak gini berarti dia nggak percaya sama hari kiamat. Emang kenapa Ustadz? Ya pinjemin aja, nggak usah ngomongin lah. Cuman 1.000 perak, nggak nyampe 1.000 perak, nggak nyampe 1.000 rupiah, lu nggak bisa beli. Hei orang kaya, hello, nggak boleh. Dia minta minjem, berikan aja lah, pinjamkan aja. Kenapa sih kita pelit banget jadi orang? Makanya kalau ada orang pelit, berarti dia kayaknya bukan orang Islam, dia bukan orang beriman dia. Makanya nggak boleh pelit.
menghalangi ataupun tidak memberikan benda yang mungkin receh, padahal teman kita butuh, terus kita kata-katain, itu berarti dia nggak percaya sama hari pembalasan. Ya, misalnya jarum, ada yang robek dari bajunya, pinjam jarum sama benang. Kamu boleh nggak? Aku pinjam sebentar dong jarum sama benangnya. Emang kamu nggak bisa beli apa? Cuman 2.000 doang. Bukan masalah 2.000. Ini kan sama-sama orang membutuhkan. Kasih aja pinjaman. Berikan pinjaman, tapi bukan pinjol ya. Pinjol lain lagi. Pinjol itu udah bermasalah sekarang. Ya, bukan pinjaman online, tapi pinjam serius. Kamu punya ini nggak? Klip kertas nggak? Punya. Pinjam ya satu. Nggak usah minjem, ambil aja. Udah kayak gitu kan bagus. Orang mukmin tuh membuat saudaranya happy. Orang beriman itu membuat apa? Memudahkan urusan orang lain. Itu orang beriman. Kita sholat, tapi ternyata sholat kita belum mampu membuat kita jadi orang baik. Jangan dong. Kalau kita benar-benar percaya Maliki Yaumiddin, kita percaya dengan adanya hari pembalasan, adanya hari Allah akan menghisap amal kita, tak satu pun amalan kecuali Allah berikan pahala. Makanya waktu itu kita baca di surat apa? Satu amal yang baik Allah kasih berapa pahalanya? 10. 10 pahala. Tapi satu sedekah Allah lipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat di 261. 261 Al-Baqarah. Kalau satu huruf dari Quran kita baca, Allah kasih berapa pahala? 10 pahala. Oke ya, adik-adik, alhamdulillah sudah azan kononnya di tempat masing-masing, berarti tempat Ustaz juga sudah azan tapi belum terdengar. Dan alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Kita insya Allah akan amalkan surat Al-Ma'un. Ingat, biar barang receh tapi teman kita butuh, pinjamkanlah. Jangan kita pelit, ya. Jangan kita pelit. Wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Maafkan Ustadz kalau banyak bercanda. Kalau maafkan Ustadz kalau adik-adik ada yang belum paham. Nanti kapan-kapan waktu kita bisa tanya lagi. Atau bisa diskusi lagi dan sharing lagi. Kita tutup yuk dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Izin live ya Ustaz. Assalamualaikum. Aku tutup ya Ustadz Zoom-nya. Oke, aku. Jazakallah. Syifa tutup ya Zoom-nya. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.